Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Imas Adi Putri dengan NIM 401200282. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen merupakan proses di mana konsumen memilih dan mengevaluasi produk atau jasa. Seringkali konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhannya dalam proses keputusan pembelian tersebut. Di sini ada 5 tahapan proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Untuk yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya atau pencarian internal, dan mencari informasi dari luar atau pencarian eksternal. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Untuk yang keempat, keputusan pembelian. Pada tahap keputusan pembelian, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Untuk yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Untuk contoh proses keputusan pembelian konsumen, yang pertama pengenalan masalah atau kebutuhan. Contoh, saya butuh air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh sehari-hari. Produk mana yang harus saya pilih? Terus yang selanjutnya pencarian informasi. Dapat dilakukan bertanya kepada teman, kerabat, atau saudara, mendatangi toko untuk mencari tahu, terus membuka internet untuk membandingkan merek, kualitas, harga barang, dan lokasi untuk mendapatkannya. Untuk yang ketiga, evaluasi alternatif. Membandingkan beberapa merek produk, terus menyimak pendapat para influencer, mengevaluasi secara pribadi berdasarkan harga, kualitas, dan lokasi pendapatan produk tersebut. Untuk yang keempat, keputusan pembelian. Untuk kebutuhan sehari-hari, keputusan pembelian konsumen cenderung lebih mudah dan stabil. Pemilihan berdasarkan merek, pemasok, jumlah, hingga metode pembayaran. Di sini dipilih Aqua dikarenakan diambil dari sumber mata air terpercaya, jernih, aman, dan terjamin untuk kesehatan dan mudah untuk didapatkan. Untuk yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli, konsumen dapat memberikan respon atau membandingkan realita dan ekspektasinya atau puas dan tidak puas. Berbagai pengalaman pembelian dengan orang lain sekitarnya atau bahkan ke sesama komunitas secara online. Setelah dicoba untuk dikonsumsi selama beberapa bulan, ternyata benar, aqua terjamin bersih, jernih, dan mudah didapatkan, sehingga dapat diulangi lagi untuk membelinya. Untuk selanjutnya, tahap-tahap proses pembelian organisasi. Di sini terdapat
8 tahap-tahap proses pembelian organisasi. Yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah yaitu proses pembelian suatu organisasi di mana seseorang dalam perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dan memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi produk, yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Untuk yang keempat, pencarian pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Untuk yang kelima, pengumpulan proposal. Tahap proses pembelian bisnis di mana mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok. Tahap proses pemilihan organisasi di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Untuk yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Dalam tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan terakhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, dan kebijakan pembelian. Yang delapan, tinjauan ulang kerja, yaitu proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu kesepakatan. Untuk selanjutnya, membangun nilai pelanggan. Di sini terdapat dua bagan organisasi tradisional dan organisasi modern yang berorientasi pelanggan. Dalam bagan tradisional, lebih mengutamakan sistem kerja daripada perusahaan, sedangkan untuk bagan organisasi modern yang berorientasi pelanggan, lebih mengutamakan kebutuhan pelanggan dalam proses pemasarannya. Selanjutnya, sasaran pemasaran. Di sini terdapat 3 aktivitas yang mencakup sasaran pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Yang kedua, targeting. Tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon pasar sasaran dengan potensi yang paling besar. Yang ketiga, positioning. Suatu persepsi yang diinginkan agar timbul di benak suatu kelompok konsumen di suatu pasar tertentu, sehingga menimbulkan keunikan dibandingkan pesaing. Untuk contoh STP, di sini saya akan beri contoh untuk membangun brand awareness dan meningkatkan potensi penjualan produk makanan dan minuman. Kita dapat melakukan segmenting dengan mengklasifikasi pasar berdasarkan umur, tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, dan tentu saja ketertarikan terhadap produk makanan dan minuman. Kita dapat melakukan segmenting dengan melihat produk makanan atau minuman seperti apa dan berapa rata-rata harga produk yang biasa dibeli. Setelah itu, lakukan targeting dengan menentukan siapa saja yang akan membeli produk kita. Jika sebuah kelompok memiliki pendapatan besar, bukan berarti kelompok tersebut cocok menjadi target pasar kita. Oleh karena itu, kita perlu melihat kebiasaan berbelanja mereka, apakah sering membeli produk makanan, minuman, atau tidak. Jangan sampai
kita menargetkan kelompok berpenghasilan besar, tetapi tidak memiliki ketertarikan terhadap produk makanan atau minuman. Setelah menentukan target pasar, lakukan positioning dengan menentukan keunggulan produk kita. Misalnya, kita menjual produk mie instan yang sudah ada di pasaran. Untuk menentukan posisi pasar, kita harus mengeluarkan produk mie instan dengan rasa berbeda dari produk mie instan yang sudah pernah ada. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.